Halo UC People, kita bertemu lagi di acara TLIC Talk pada hari ini. Dan secara khusus kita mengundang narasumber dari program S2 Universitas Ciputra. Namanya apa Bu programnya? Magister Manajemen. Magister Manajemen Universitas Ciputra, yaitu Bu Damelina sebagai Kaprodi. Selamat datang Bu Damelina. Thank you Pak Sunu. Oke. Bu Dame, saya boleh bertanya dengan mulai begini. Di era sekarang itu tidak semua orang itu cenderung untuk melanjutkan. Zaman dulu kan kalau S1 ke S2, sekarang ada S1 terus hal-hal yang praktis, gitu ya, hal-hal yang praktis, apakah kursus ataukah pengembangan skill tertentu. Pertanyaan saya, kenapa masih penting melanjutkan studi S2? Oke. Ya memang seperti kata Pak Sunu, kita sebagai manusia, yang membuat kita manusia adalah kita memiliki keinginan untuk bertumbuh. Maka pertumbuhan itu bisa kita lihat dari cara-cara kita meningkatkan kompetensi diri. Tentu di masa-masa sekarang kompetensi diri itu bisa ditingkatkan dengan berbagai cara ya. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, bahkan sekarang sumber belajar sangat banyak gitu ya. Nah, untuk secara spesifik ketika kita sebagai seorang pebisnis gitu, sebagai seorang fresh graduate, tentu kita masuk pada lingkungan bisnis yang sangat-sangat cepat berubah. Kita mengenal istilah VUCA ya Pak Sunu ya, volatility, uncertainty, kompleks dan ambigu gitu. Nah, untuk mengikuti ini seperti apa caranya? Ya tentu kita harus tetap menjadi seorang pembelajar. Nah, pembelajar itu ya kalau kita berbicara dalam pengelolaan bisnis ya belajarnya tentu pada program-program yang mendesain seseorang untuk kompeten dalam pengelolaan bisnis. Oke, ya. Baik, jadi belajar itu menjadi suatu keharusan di era sekarang. Harus. Cara belajar sangat tergantung dari setiap orang sesuai dengan kebutuhan. Betul gitu. sekali. Nah, sekarang adalah apa untungnya kalau kita belajar bisnis atau manajemen bisnis di program S2 di program Kaprodi di Prodi Ibu gitu. Ya. Banyak sekali yang membuat perbedaan. Ya, ketika kita menjalankan bisnis, tentu dengan perubahan environment, lingkungan bisnis akan ada perubahan-perubahan cara. Kita perlu mengupdate cara kita. Nah, nanti di S2 manajemen ini tentu menjadi sebuah media bagi calon mahasiswa untuk belajar yang update, itu ya, update terhadap lingkungan bisnis. Itu yang pertama. Nah, belajar di manajemen Universitas Ciputra tentu belajar ilmu manajemen. Tetapi apa yang membedakan di Universitas Ciputra, di S2 MM Manajemen Universitas Ciputra, selain membekali mahasiswa memiliki kompetensi di ilmu manajemen, kita juga memiliki desain kurikulum yang sangat unik, Pak Sunu. Oke. Jadi desain kurikulum kita ini membekali mahasiswa di 3 area. Tentu di area manajemen bisnis, yang kedua area entrepreneurship, dan yang ketiga itu area peminatan. Belajar zaman sekarang orang akan lebih suka jika ada konteksnya. Nah, konteks ini adalah pada apa, di bidang apa seseorang ingin expert. Dia ingin mendalami area apa. Nah, kita melalui entrepreneurship, konteks itu dibuat. Jadi di entrepreneurship ini nanti calon mahasiswa dan mahasiswa itu belajar pada bisnis yang dia jalani. Apakah dia menjalankan bisnis keluarga, apakah dia seorang profesional, atau bahkan mungkin dia fresh graduate, tidak punya pandangan terhadap bisnis, itu kita bisa bantu di entrepreneurship. Jadi sebenarnya mengenal konteks kebutuhannya menjadi sangat penting untuk mahasiswa ini. Yes. Kurikulum kita itu fleksibel, didesain fleksibel sehingga setiap orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap konteks tadi bisa difasilitasi di desain kurikulum kita. Tapi kadang-kadang ini fleksibel itu kayak kadang-kadang kayak pedang bermata dua. Di satu sisi itu adaptif untuk setiap kebutuhan, tapi di satu sisi bisa terjerumus pada standar yang tidak sama. Nah, bagaimana sekarang kurikulum Bu Dame ini di satu sisi itu adaptif terhadap konteksnya mahasiswa, tapi di sisi lain bahwa
standarnya sama. Oke. Gitu. Ini tentu pada saat kita mendesain kurikulum ini, flexibility ini diikat dalam satu standar gitu ya. Bahwa flexibility dari student adalah mereka memilih dengan konteks yang mereka butuhkan. Misalnya saya berada di industri yang terkait dengan memberikan benefit bagi lingkungan sosial, maka dia akan memilih peminatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu social innovation. Oh, saya ingin mengembangkan perusahaan keluarga saya, ya peminatan family business. Jadi kita punya ada 10 pilihan peminatan yang bisa diambil, tetapi kita ikat ketercapaiannya memiliki standar yang sama. Gitu. Jadi setiap apapun peminatan tadi ya, ada 10 peminatan, setiap peminatan itu diikat dengan capaian yang sama, tetapi konteksnya berbeda-beda. Jadi sangat mungkin misalkan Bu, mahasiswa adalah pada waktu belajar dia memilih peminatan di inovasi sosial ya, karena dia peminatan situ, dia punya kemampuan di bidang ini. Tetapi ketika lulus dia punya peluang untuk mengembangkan bisnis. Berarti seharusnya kemampuan pada waktu mengembangkan melalui konteks inovasi sosial itu bisa diterapkan di bisnis yang baru. Betul sekali. Karena dia juga dibekali ilmu manajemen. Jadi ada sekitar 27 SKS yang membekali si student ini memiliki kemampuan pengelolaan bisnis. Ini kan punya tahapan-tahapan yang sama, yang berbeda kan konteksnya. Iya. Betul. Nah, maka ketika kita memilih peminatan, ketika si mahasiswa memilih peminatannya, maka konteks saat belajar adalah sesuai dengan minatnya atau bidang industri yang dia dalami. Tetapi tentu ketika dia lulus, dia punya kesempatan di industri yang berbeda. Tahapan-tahapan yang dia lalui pasti bisa diimplementasikan dalam konteks yang berbeda. Cuma saat belajar kita mendesain itu akan berkontribusi pada bidang yang dia minati atau bidang yang dia jalani. Jadi tidak usah khawatir bahwa tidak akan adaptif untuk konteks lain ya? Oh, enggak. Baik Bu. Nah, ini kan model kurikulum ini sangat membutuhkan learning environment yang berbeda. Karena mahasiswa di-expose dengan hal-hal atau praktek-praktek yang real. Bagaimana learning environment yang disediakan di Universitas Ciputra? Tentu ini learning environment adalah salah satu yang kami jadikan sebagai competitiveness kita juga. Ya, bahwa kita mendesain untuk capaian yang tadi kita sampaikan itu dibutuhkan environment yang berbeda dari proses-proses atau praktek-praktek pendidikan yang biasanya dilakukan gitu ya. Maka pendekatan-pendekatan yang kita lakukan kita kategorikan pada 2 bagian. Yang pertama itu adalah pendekatan-pendekatan pembelajaran. Kita memiliki variasi yang sangat banyak. Sebagai contoh, kita memakai case study. Jadi hampir semua mata kuliah itu untuk mengasah kemampuan analisa dari student itu kita pakai pendekatan case study. Yang kedua, kita juga ada real business solution. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mitra yang benar-benar punya problem real untuk diselesaikan oleh mahasiswa kita. Tidak cukup sampai di situ, kita juga memiliki tools manajemen yang berbasis simulasi yang bisa dipraktekkan oleh mahasiswa. Kita juga membangun environment networking. Kita tahu bahwa bisnis ini di masa-masa sekarang ini adalah sangat membutuhkan kolaborasi. Maka kita membangun sebuah networking bisnis. Kita juga membangun business coaching melalui mata kuliah project. Mahasiswa di coach dalam project bisnis yang dia daftarkan. Saya mau potong Bu. Ini saya tertarik dengan tadi partners ya, perusahaan-perusahaan partners. Sebenarnya peran mereka apa saja untuk itu? Perusahaan partner ini berperan sebagai perusahaan yang bersedia menjadikan dirinya sebagai objek pembelajaran. Tetapi mereka juga dapat something in return. In return itu apa ya? Mereka mendapatkan solusi-solusi yang mungkin tidak mereka pikirkan, tapi dipikirkan oleh mahasiswa. Ya, Itu sebagai satu contoh di mana kita company visit, mereka menjelaskan
perusahaan mereka dan kendala-kendala mereka, lalu kita memberikan solusi. Model yang kedua adalah mereka juga kita invite sebagai dosen tamu untuk memberikan inspirasi dan juga kondisi-kondisi aktual yang mereka hadapi sehari-hari. Itu sharing ke mahasiswa. Nah, dan kemudian kita juga memiliki mereka, kita undang sebagai guest lecturer, sebagai memberikan juga berbagai masukan-masukan jika industrinya related ke student kita. Nah, selain itu kita juga punya EIR Pak Sunu, Entrepreneur in Residence. Ini adalah beberapa pelaku bisnis yang memang mendedikasikan dirinya mau secara sengaja sharing melalui mata kuliah entrepreneurial project yang kita miliki. Jadi ini sebetulnya sebuah laboratorium yang besar ya, Bu. Laboratorium besar yang memang disetting oleh Prodi untuk terbuka bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar. Tapi mereka juga mendapatkan hal-hal baru dari ide-ide dari mahasiswa. Ini kerjasama yang sangat menarik untuk itu. Betul sekali. Kalau saya pahami ini, itu kan membutuhkan pendekatan belajar yang tidak konvensional ya. Yes, exactly. Gitu. Karena pasti tidak bisa lah pembelajaran konvensional. Bagaimana sebenarnya pembelajaran yang diterapkan di S2 ini? Iya, pembelajaran tadi Pak Sunu mengatakan tidak konvensional, betul sekali. Kita mengadaptasi flexibility kita juga merambah pada cara kita mendesain kelas, mengatur engagement di kelas, gitu ya. Nah, kita itu ada beberapa pertemuan yang memang semua hadir di kelas, tapi kita juga sering sekali melakukan activity pembelajaran di luar kelas, tetapi bukan berarti dia pergi tanpa sebuah arahan ya. Kita memberikan instruksi apa yang harus mereka lakukan ya, berupa tahapan-tahapan apa yang mereka cari, apa yang harus mereka dapatkan, bagaimana mendapatkan data ini untuk menjadi sebuah rekomendasi misalnya. Kemudian cara yang berbeda ini juga kita nilai, pendekatan penilaian kita juga sangat beragam Pak Sunu. Jadi ada berbagai model-model penilaian ya, unjuk performance kinerja mahasiswa itu banyak modelnya. Mungkin dalam bentuk analisa tertulis, itu cukup sering dilakukan di berbagai tempat, tapi kita juga ada yang melakukan presentasi video, bahkan expo project, expo poster, tugas akhir. Jadi model penilaiannya pun sangat bervariasi. Berarti mahasiswa sangat dituntut untuk bisa menjelaskan, mengutarakan, mengeluarkan mengeluarkan ide potensi mereka supaya bisa dilihat dan bisa dinilai gitu. Betul sekali. Kita mengakomodir berbagai kebutuhan mahasiswa. Tidak semua mahasiswa terampil menulis gitu ya. Tapi tetap sebagai seorang lulusan master mereka harus memiliki standar-standar minimum dalam membuat laporan tertulis. Ada laporan tertulis, tapi di lain model juga mereka bisa mempresentasikan idenya gitu. Kadang-kadang kita sering sekali kita mengundang validasi eksternal Pak Sunu. Validasi eksternal itu dengan cara apa? Misalnya ya dia menanyakan ke para user dari temuan mereka ya, misalnya kita di salah satu peminatan namanya manajemen expert, ini para fresh graduate yang kita bantu untuk memiliki pengalaman manajerial. Mata kuliahnya kita desain memang supaya mereka memiliki pengalaman manajerial. Ketika mereka memberikan usulan kepada satu perusahaan yang menjadi target, itu kita undang para usernya, manajernya atau direkturnya untuk ikut di kelas kita memberikan nilai kepada usulan-usulan rekomendasi dari mahasiswa kita. Itu salah satu contoh bagaimana kita melibatkan eksternal. Jadi dari awal memang satu mahasiswa harus mengenali kemampuan mereka, interest terutama ya, minatnya di mana, kemudian memilih objek belajar yang pas, objek belajar, dan yang ketiga adalah belajar dengan pengalaman real untuk bisa memberikan ide, gagasan, dan kemampuan yang dibutuhkan di konteks yang sangat real. Betul, dan penilainya selalu kita upayakan ada. Bukan hanya kita sebagai dosen, tetapi ada eksternal yang terlibat. Bu, ini nggak mudah loh untuk semua mahasiswa. Karena mahasiswa ada yang cenderung dulu ya, itu
belajar dengan cara menerima. Ya kan, mendengarkan dosen, mencatat, exactly. kemudian itu kan belajar dengan cara menerima. Ini kan cara belajar dengan cara mengeluarkan. Jadi terbalik ya. Yes. Terbalik. Dari pengalaman ini, berapa persen yang mahasiswa bisa adaptasi ke dalam situasi belajar seperti ini? Oke. Ya, di penerimaan mahasiswa baru kita sudah menyatakan in advance bahwa proses belajar di S2 kalian adalah produsen, bukan konsumen. Produsen itu adalah orang-orang yang memproduksi sesuatu. Jadi persepsi mereka terhadap tugas-tugas adalah persepsi bahwa mereka sedang producing something. Bagaimana persentase kalau saya lihat based on hasil penilaian, hampir 90% mahasiswa itu lulus. Artinya mereka memahami, mereka bisa memang banyak personality ya. Tetapi karena cara kita mengakses mahasiswa juga dari berbagai perspektif, biasanya ini bisa menghasilkan mahasiswa bisa mengeksplorasi dirinya. Jadi kalau kami lihat pengalaman rata-rata dalam setiap mata kuliah kita, tingkat kelulusannya hampir 90%. Kualitas program itu biasanya salah satunya diukur dari outputnya atau hasil alumninya ya Bu. Yes. Bagaimana respon-respon alumninya Bu untuk peran mereka di masyarakat seperti apa sekarang? Iya. Kita cukup bangga alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra merupakan orang-orang yang berpengaruh ya, berpengaruh dalam konteks bisnis ya. Mereka adalah para entrepreneur atau profesional yang menduduki level-level manajerial. Banyak juga ada banyak PhD holder. Aneh. PhD holder, dosen-dosen gitu yang mengambil S2 di kita. Artinya secara kesadaran dia memilih untuk meningkatkan kompetensi di bidang entrepreneurship dan di bidang spesialisasinya ke S2 kita. Jadi kita cukup bangga, mungkin nanti di IG-nya kita, Bapak Ibu di IG atau di IG-nya IKA Alumni, di situ akan kita lihat ya ketua HIPMI, ketua ini, entrepreneur ini, Krejiri Surabaya dan lain sebagainya, itu bisa dilihat profil-profil alumni kita. Jadi bukan postgraduate ya, bukan postdoc gitu ya. Bukan postdoc, iya. Bukan postdoc tapi ngambil S2 tapi bidang manajemen. Iya, dengan keunggulan entrepreneurship dan bidang peminatan tadi itu menjadi sebuah semangat bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang kontekstual dengan kebutuhan mereka. Nah, saya mau terakhir ini. Bagaimana interaksi antar mahasiswa? Kan mereka banyak yang profesional sudah betul. Tadi ada doktor, ada banyak profesional sudah itu. Tapi mereka masuk ke dalam melting pot S2 gitu. Terus bagaimana interaksi di antara mereka, Bu? Apa adakan suatu benefit ketika mereka berinteraksi di antara mereka? Ya, kita mendesain proses belajar yang memang memaksa mereka berinteraksi. Ya, penugasan-penugasan kita memang agak proporsional antara individual dan juga kelompok. Nah, dalam desain perkuliahan kelas, kita selalu membuat tugas-tugas itu based on profesi mereka. Sehingga mau tidak mau di kelas mereka selalu terekspos antara si A, si B, apa pekerjaannya, apa profesinya, apa kebutuhannya. Jadi karena setiap minggu mereka bertemu di berbagai mata kuliah yang memaksa mereka harus mengekspos apa yang sedang mereka kerjakan, itu menjadi sebuah support system yang membuat mereka saling berkenalan. Nah, itu baru dalam satu kelas, Pak. Antar kelas pun kita mendesain sebuah, tadi saya mengatakan sebuah networking night gitu ya. Kita membuat secara sengaja setiap orang harus mempresentkan dirinya. Apa yang dijual, apa yang dimiliki, dia sedang mencari partner kolaborasi seperti apa, itu secara sengaja kita desain. Jadi secara langsung dia mahasiswa itu sangat terekspos dengan multi perspektif ya, dari berbagai bidang dan berbagai profesi. Tetapi kembali lagi ke ini menjadi inspirasi di dalam konteksnya dia. Betul sekali. Baik. UC People ini suatu hal yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting untuk era sekarang. Era sekarang adalah era yang kita terekspos dengan banyak hal
yang berbeda-beda, tetapi tetap itu menjadi inspirasi buka untuk karir kita. Nah, sekarang apakah Anda ingin terinspirasi dengan banyak hal yang akan memperkuat bidang kita masing-masing? You see people, mari kita rayakan keberhasilan Anda juga dengan ilmu baru melalui Magister Manajemen Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.